Excuse me? Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Pasti kalian udah gak asing lagi dengan nama Scott Adkins, aktor sekaligus seniman bela diri yang terkenal karena perannya sebagai Yuri Boyka di film Undisputed. Tapi bukan untuk membahas film itu, karena kali ini saya akan membahas film berjudul One Shot yang diproduksi pada tahun 2021. Film ini bercerita saat pasukan elit Navy SEAL ditugaskan dalam misi perjalanan untuk mengeluarkan teroris kelas kakap dari penjara yang berada di tengah pulau. Konon tahanan ini juga sangat dibutuhkan karena mengetahui sebuah rahasia yang bisa saja membuat ketiga cabang pemerintahan Amerika bertekuk lutut. Sayang misi itu juga tidak mudah dan harus melewati sederet rintangan karena banyaknya pemberontak radikal. Yaudah langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Cerita bermula saat pasukan Navy SEAL dalam perjalanan menuju ke Black Island atau pulau rahasia tempat di mana para tahanan kelas kakap di penjara. Keempat pasukan dipimpin oleh seorang bernama Jack Harris yang bertugas untuk mendampingi anggota CIA wanita yang bernama Zoe. Tujuan Zoe adalah menemui tersangka teroris dalam sebuah kasus besar untuk dipindahkan ke Washington dalam kondisi hidup-hidup. Setibanya di pulau tersebut, mereka disambut oleh seorang pria bernama Tom. Dia adalah wakil manajer lapangan yang akan mengantar mereka untuk berkeliling. Sepanjang jalan, Tom menjelaskan bahwa tempat ini tadinya dipakai untuk latihan kemiliteran. Namun mereka diizinkan untuk menyewanya 100 tahun dan digunakan untuk menahan para pemberontak ISIS maupun jihadis. Maka dipastikan bahwa tempat ini sangat rahasia dan hanya orang-orang tertentulah yang memiliki akses masuk. Sebelum bertemu dengan tahanan, Zoe diharuskan menemui pimpinan utama yang bernama Yok, seorang yang tidak terlalu menyambut mereka dengan baik. Ia merasa kedatangan Zoe sangat tiba-tiba dan tidak mempunyai wewenang untuk mengambil tahanan. Bahkan meskipun ia menyampaikan bahwa telah menggenggam izin dari atasan, Yok terlihat enggan untuk melakukan kerjasama. We are dealing with an imminent threat here. Give her some FaceTime with her boy while I sort this mess out. Setelah itu, ia diantarkan ke ruangan tempat banyak tahanan menjalani hukumannya, di mana mereka juga melihat Mansur selaku tahanan yang akan mereka bawa dalam kondisi terikat dengan tubuh yang terluka parah. Itu pertanda bahwa ia memang disiksa terus-menerus atas kesalahan besar yang tidak termaafkan. Melihat kondisinya yang cukup tragis, Zoe mencoba melakukan pendekatan dengan memperlakukannya secara baik-baik. Hal itu dilakukan agar proses interogasi berjalan lancar, karena Mansur mengalami gangguan mental dan terus meracau hal yang sulit mereka pahami. Hingga setelah berhasil membuatnya tenang, Zoe memberitahu bahwa negara asalnya yakni Inggris telah lepas tangan dan mencoret Mansur dari keluarga negaraannya. Oleh karena itu ia akan dibawa ke Washington dan harus mengikuti proses hukum yang benar. Namun Mansur yang semakin mendapat tekanan mental tiba-tiba menyerang Zoe hingga ia pun harus kembali disiksa. No, wait, please, wait up! Meskipun Zoe cukup syok dengan tindakan tersebut, ia tetap rasional berpikir bahwa penyiksaan hanyalah tindakan tak efektif, lantaran ada cara yang lebih baik dengan membuat ruang yang aman bagi tersangka. Namun sarannya cenderung diabaikan, karena militer memiliki cara sendiri untuk mempengaruhi psikologis, agar tahanan membuka suaranya. Go back inside now. He's a bit more escort you and the detainee. That's it. Nothing more. Setelah memastikan bahwa Jack dan pasukan menyelesaikan tugas dengan cepat, tiba-tiba terjadi suatu hal yang mengejutkan, bahwa terdapat truk pasukan yang datang diangkut oleh sebuah kapal dengan pengemudi dan satu orang penumpangnya. Hingga saat truk sedang dalam pemeriksaan, sopir dan penumpang justru menolak turun dan melakukan hal sebaliknya. Mengetahui kedua orang itu telah tewas, mereka bergegas untuk memeriksa bagian belakang truk dengan sangat berhati-hati, di mana seluruhnya dibuat terkejut dan tidak menyangka saat puluhan pasukan muncul dan melakukan penyerangan. Diduga mereka adalah sekelompok pemberontak radikal yang belum diketahui tujuan penyerangannya.
di mana Jack dan pasukan harus terlibat baku tembak yang sengit lantaran para marinir banyak yang gugur akibat serangan tersebut. Mereka pun mencoba mengevakuasi Mansur cepat-cepat ke dalam helikopter, namun musuh mengerahkan roket hingga helikopter hancur dan menyebabkan posisi mereka semakin terhimpit. Bahkan para pemberontak juga memberi kebebasan senjata bagi para tahanan, hingga jumlah mereka semakin tak imbang dan berakibat satu anggotanya berujung tertembak. Are you hit? Are you wounded? I'm okay. I'm okay. Free a prisoner. Give them weapons. Maka Jack pun memimpin pasukan mencari tempat yang lebih aman dan mulai memasuki pusat kendali yang telah kacau balau, di mana mereka kembali bertemu dengan Tom dan segera masuk ke ruangan untuk memberi pertolongan pada rekannya. Namun karena kondisinya parah dengan luka yang menembus paru-paru, ia tak mampu untuk diselamatkan. Up. You find the entry? How we doing? Wait. Secure. Keadaan itu membuat Jack meminta Whit dan Danny untuk selalu waspada, karena kini mereka kehilangan satu orang dan tempat tersebut masih bisa ditembus oleh musuh. Maka Tom pun mencoba menghubungi pusat bantuan yang bisa menyelamatkan mereka. Namun seakan sebuah kesialan, komunikasi telah diputus termasuk juga telepon milik Zoe yang tidak memiliki sinyal. Untuk itulah satu-satunya harapan adalah telepon satelit yang berada di ruangan York, di mana letak tak memungkinkan karena jauh dari lokasi mereka. Tak hanya itu, setiap divisi juga terlihat tak mampu untuk membendung serangan, lantaran para pemberontak mulai mendesak area pangkalan dan menguasainya. Dari situ juga Zoe mengetahui identitas ketua penyerangan yang bernama Hakim, yakni tentara bayaran dan ahli persuasi yang memimpin tim jihadis asing di Suriah, di mana tujuan kedatangannya adalah untuk menangkap Mansur, karena intel Inggris telah menandainya sebagai simpatisan teroris. Selain itu, 2 minggu lalu seorang pemodal teroris tewas dalam penyerbuan di Ankara, hingga polisi menemukan laptop bahwa Mansur mengekspor peledak dan sejenis nuklir dengan tujuan terakhir di gedung Kongres Washington DC. Itulah mengapa mereka harus membawa Mansur segera, meskipun ia terus menyangkal dan bersikeras berkata bahwa ia hanyalah seorang pengusaha biasa. No, it doesn't matter if you believe me or not. Look, this is who she says I am. I'm telling you, she's wrong. Mengetahui bahwa Amerika membutuhkan Mansur untuk mengungkap letak peledak, Jack membentuk pasukan di depan karena musuh semakin banyak berdatangan, di mana lagi-lagi Donnie harus tertembak, hingga pasukan pun harus kembali mundur untuk memutar cara karena amunisi mereka sangat terbatas. I got this. You focus on them. Di tengah situasi genting tersebut, Tom memilih jalan instan yang mungkin bisa menyelamatkan mereka, yakni menyerahkan Mansur secara cuma-cuma. Perdebatan pun terjadi karena Zoe melarang mati-matian, lantaran jika Mansur tewas, maka nasib Washington menyebabkan 3 pemerintahan Amerika akan bertekuk lutut. Hal tersebut membuat Mansur berusaha untuk menyangkalnya bahwa dulu temannya pernah mengenalkan ia dengan pasukan teroris yang meminjam perusahaannya untuk mencuci uang. Itulah mengapa ia tak tahu perihal tuduhan itu, karena memang bukan perbuatannya. Namun dari semua penjelasan tersebut, Zoe hanya percaya dengan bukti yang telah ia temukan. He's lying. Kemudian tiba-tiba York menghubungi untuk memastikan keadaan mereka dan memberitahu bahwa telepon satelit telah dirusak. Untuk itulah mereka hanya bisa mengandalkan internet yang berada di pangkalan pusat, di mana Jack mengajukan diri untuk ke sana dengan tekad bahwa ia pasti akan berhasil menyelamatkan mereka. Perjalanan pun dimulai dengan memasuki sebuah celah yang beruntung bisa dilewati dan menghubungkan langsung dengan akses keluar. You're gonna be okay. Ia pun secara perlahan mulai bergerak diam-diam dan menikam setiap musuh yang berada dalam pandangannya. Tak hanya itu, ia juga menyaksikan perlakuan keji para pemberontak yang membunuh sejumlah prajurit dan para staf jika mereka bungkam perihal keberadaan Mansur. Dan dari seluruh orang yang ditembak karena mereka menutup mulut, seorang staf wanita justru memberitahu keberadaan Mansur karena dijanjikan keselamatannya. Di mana yang terjadi justru hal yang berlawanan, bahwa Hakim tidak membiarkan satu orang pun hidup tanpa terkecuali. Please,
Mendengar hal itu, Jack masih bergerak dengan berhati-hati dan terus melakukan persembunyian, di mana hanya dengan mengandalkan satu buah pisaunya, ia mampu menghabisi musuh dengan menusuk berkali-kali hingga terbunuh. Berkat sederet pengalaman bertempur yang tidak diragukan, ia mampu melewati berbagai medan berbahaya sampai tiba di pangkalan pusat, di mana saat ia mencoba menghubungi tim penjemput, tiba-tiba seseorang masuk hingga mereka pun harus terlibat pertarungan. Beruntung Yok datang tepat waktu dan bergerak mengontak markas bahwa mereka segera membutuhkan bantuan. Maka usai mendapatkan respon yang baik, Jack berniat memisahkan diri untuk mengalihkan perhatian keluar. Selagi Yok pergi lebih dulu kembali ke pusat kendali. Dengan didikan militer dan kemampuan membaca cepat gerakan lawan, Jack mampu mengelabui para musuh dengan trik bersembunyi dan tembakan yang mematikan. Is it Mansour? There is a soldier. Go back that way. Check radio. Well, nothing. Sementara Hakim yang tidak menemukan Mansur dimanapun, berpikir untuk menembus pusat kendali dengan memanggil prajurit termudanya, di mana ia diperintah untuk melakukan hal sesuai dengan prinsip yang mereka pegang, yakni rela mati sebagai seorang prajurit sejati. Here I exit. Setelah seluruh peledak terpasang dan diaktifkan, Hakim membawa pasukannya masuk ke pusat kendali dan terlibat baku tembak dengan para Navy Seal, di mana seluruh serangan itu berakibat sangat buruk lantaran Danny dan Wade hanya memiliki sisa satu magazin peluru. Bersamaan dengan itu, Jack pun tiba dan mengabari bahwa helikopter datang dalam waktu 30 menit, di mana keberadaan Yok di sana justru semakin memperkeruh situasi. Lantaran ia berpikir jika Mansur dalang yang telah membuat kekacauan hingga mereka berada dalam situasi berbahaya. Bahkan tak peduli bahwa John melarang keras tindakan itu, Yok justru bersekongkol dengan Tom untuk membunuh Mansur agar pertempuran bisa diakhiri. Namun sebelum pistol itu diaktifkan, musuh melakukan serangan lebih besar hingga mereka pun maju untuk mencegahnya. Push up. Move it. Down to my last 10. Sayangnya serangan itu mengakibatkan Danny tertembak dan tak mampu untuk diselamatkan, di mana hal tersebut menyebabkan posisi mereka berada di ujung tanduk saat amunisi berkurang dan musuh maju mengaktifkan bom yang ia bawa. Saat tersadar, Jack dalam kondisi terluka karena tertimpa banyak reruntuhan. Begitupun keadaan Yok yang lebih parah, disusul oleh Zoe yang tertusuk sebuah balok besar. Namun entah ajaib atau sebuah kebetulan, Mansur selamat tanpa satupun luka di tubuhnya. Ia pun berniat melarikan diri dengan mengabaikan Jack yang meminta pertolongan dan memilih mengikuti pilihannya tanpa mempercayai siapa-siapa. Maka dengan susah payah, Jack mengangkat tubuhnya kembali dan mencoba menolong Zoe yang sudah sangat kritis, di mana ia menunjukkan sebuah foto USG seorang bayi, anak dari Mansur yang kini berusia 16 minggu di perut ibunya. Atau bisa diartikan, istri dan calon anaknya berada di zona ledakan dan sangat membutuhkan pertolongan dari Mansur. Setelah menyampaikan berita itu, Zoe pun tewas hingga Jack cepat pergi untuk menghindari para pemberontak yang datang dan mulai menyisir tempat. Dari situlah Hakim murka sejadi-jadinya saat mengetahui bahwa ia terlambat menemukan Mansur yang telah pergi. Hal tersebut membuat ia menancapkan peluru pada Tom yang masih hidup dan bergegas mencari Mansur bagaimanapun caranya. Melihat bahwa Hakim mengerahkan seluruh pasukan yang ia punya, Mansur mengelabuinya dengan bersembunyi pada sekumpulan tahanan yang telah tewas. Ia pun dengan sangat linglung mencari cara untuk keluar dari sana, termasuk dengan melakukan penyamaran. Maka meskipun harus mempertaruhkan nyawa, ia berakting senatural mungkin berbaur di antara para pemberontak lainnya. Namun naas, salah satu anggota menyadari bahwa ia tak membawa senjata, hingga identitasnya pun langsung terdeteksi. Seketika ia pun langsung diseret dan kembali dimasukkan ke dalam penjara, hingga tiba-tiba
Kemunculan Jack membuat Mansur kembali didapatkan dan segera pergi untuk melindunginya, di mana ia kembali terlibat baku tembak yang hebat dan mulai dikepung oleh lusinan musuh yang terus bertambah. Saat itulah Mansur mengambil langkah dengan nekat pergi meninggalkan Jack menghadapi musuh hanya seorang diri, di mana meskipun jumlah yang jauh berbeda, Jack mampu membuktikan bahwa julukan penembak terbaik memanglah layak diterimanya. Sementara itu, Mansur mulai keluar dari tempat persembunyiannya dan kembali ditemukan oleh Hakim. Namun kali ini ia tidak dibiarkan bebas, melainkan langsung ditembak saat itu juga. Hingga sebelum peluru kedua ikut dilepaskan, Jack muncul dan mulai menghadapi Hakim bahkan tanpa menggunakan satupun senjata. Selagi mereka terlibat pertarungan, Mansur memanfaatkan celah itu untuk pergi seraya mengambil sebuah pistol, di mana setelah jatuh bangun bertarung dan hampir babak belur, pada akhirnya Hakim berhasil ia lumpuhkan. Kemudian ia pun langsung menemui Mansur untuk memberitahu apa yang telah Zo sampaikan, bahwa istri beserta calon bayinya berada di zona ledakan, dan memohon agar Mansur bersedia untuk ikut ke Washington. Jelas kabar kehamilan itu sangat membuatnya terkejut dan hampir luluh untuk menyerahkan dirinya. Namun tiba-tiba Yok yang telah diduga tewas justru datang dan berniat membunuh sebagai balasan atas banyak nyawa yang telah melayang. Bersamaan dengan kedatangan 3 helikopter penjemput, seluruh ancaman Yok pun berhasil ia hentikan. Begitupun Mansur yang mulai mempercayainya dan bersedia ikut ke Washington untuk memberitahu keberadaan bom tersebut. You're lying. It'll all be for nothing. Do what you gotta do to stop this thing. Kalau kalian sadar, film ini sama kayak film 1917 yang dibuat menggunakan teknik single shoot atau pengambilan gambar dengan satu kamera. Untuk ukuran ketegangan, film ini cukup membuat urat-urat kalian berdiri karena kita ikut merasakan emosi dari para tokohnya. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.